وصلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤرخينا وطالبتنا وطالبتنا
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Ibnu Athaillah keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya di dunia ini, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah bukan hanya pada hati kita, pada ruh kita, tapi sampai pada jasad tubuh yang kasar ini. Mudah-mudahan ketaatan itu selalu mesra dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka anillah, tidak ada hijab itu bagimu, yaitu hijab kepada Allah. Wujudu mawjudin ma'ahu, karena sebab wujud yang ada ini diwujudkan Allah menjadi ada bersamanya Allah. Walakin, tetapi hajabaka, hijabmu itu adalah anhu, daripadanya, tawahumu mawjudin ma'ahu, hanya karena sebab pahammu, pemahamanmu akan mawjud ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lewat dalam kitab Al-Hikam diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, hijab itu karena al-mukawinat, karena alam semesta ini, sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Padahal Allah itu sangat jelas, sebegitu jelasnya, bagaikan seperti engkau melihat matahari. Karena matahari itu jelasnya, engkau tidak bisa menatap matahari itu karena bersinarnya matahari itu, lalu engkau pun tidak bisa melihat matahari. Maka pada bagian ini saya menggiring lagi, saya menggiring lagi supaya pemahaman kita makin landai, makin bagus. Bukan soal mewujud alam semesta mukawinat ini, karena adanya mukawinat ini engkau itu menjadi tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merasakan Allah. Tapi sebenarnya yang menutupimu itu adalah pahammu, cara memahammu, sakwasangkamu terhadapnya bersama wujud alam semesta ini.
engkau mengira alam semesta ini adalah wujud Allah, padahal bukan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kayak itu. Nah dua giringan dah, sulitlah memahaminya lah, bahasanya kebalik-balik lah. Tapi memang untuk mengungkap kata itu memang harus dibalik-balik. Makanya orang-orang Yunani dulu namanya filsafat, untuk menyebut sesuatu itu harus dibolak-balik sehingga sampai kepada akar dasarnya. Kalau kita mencat apa? Mencat, kalau di Tamban yukong lah. Kalau di bagian lain namanya perahu. Perahu itu kalau dicat itu nggak bisa kalau di dalam air. Itu harus di apa? Ya kalau bagian atasnya bagus aja, coba harus di apa? Dibawa ke tabing, bahasa kita lah, bahasa Indonesianya kemana? Ke tanah, ke hamparan, diangkat, dibuat apa? Dibuat tonggaknya dulu, kemudian diangkat perahu itu, kemudian dibersihkan perahu itu, iyalah. Bahkan yang mungkin masih bagus pun mungkin dikerikil orang, dia apa ngarannya, dibersihkan lagi sampai habis, benar-benar habis, ya kan? Sampai tidak terasa lagi, sampai dilicinkan orang sedemikian rupa, dibagusi orang. Itu kan bolak-balik itu. Nanti begini, sama orang mendeko itu kan, supaya hasilnya bagus itu digosok-gosok lagi, nanti dicat, kemudian catnya diamplas lagi, dihabis-habiskan lagi, supaya apa? Nggak tahu kita. Kenapa repot bener ini? Tukang deko, tukang cat kapal, kenapa begitu? Ternyata dengan cara itulah hasilnya luar biasa cemerlang, hasilnya luar biasa, hasilnya menjadi mengkilat dan tahan lama. Subhanallah. Nah, habis dicat, diko mobil, habis dicat, lagi diamplas lagi, maka sudah licin. Itu namanya bolak-balik. Seperti itulah kita memahami Tuhan, tuh bolak-balik, akhirnya sampai kepada watas yang sesungguhnya supaya kita paham. Misal begini, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan agama itu, salah satu bagian pokok daripada agama itu zikrullah, mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Dengan Allah saja kita tidak kenal, tidak peduli, pokoknya ingat aja dengan Allah. Begitu kan perintah Allah dalam Al-Quran, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah kepada Allah berdiri, duduk, dan berbaring. Apa yang diingat? Mungkin pertama kali kita mengingat bersamaan antara menyebut nama, yaitu nama Allah. Allah kita sebut. Atau kalimat subhanallah, subhanallah. Kan ada Allah situ tuh kan. Sebutan itu bukan Allah kan? Yang kita sebut itu Allah enggak? Bukan. Tapi kita sadar yang kita sebut ini bukan Allah, tapi sebutan yang kita sebut ini nama Allah. Nama kan bukan Tuhan kan? Pasti ada orangnya kan? Kita sadar itu? Sadar, sesadar-sadarnya dok. Tapi kadang-kadang kita berpikir, ya sama aja menyebut namanya juga menyebut Allah, begitu saja akhirnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itulah memulai kita. Bolak-balik kita berzikir gitu, Allah, subhanallah, subhanallah, Allah. Bahkan menyebut namanya saja kita sering lupa, apalagi zatnya. Namanya saja kita sering lupa, apalagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa, begitulah perjalanan seorang hamba. Maka sama seperti ini tadi itu saya mengingatkan. Dulu saya mengingatkan Al-Mughayyar, kamu itu terhijab dengan Allah karena alam semesta ini. Coba hilangkan alam semesta ini, kamu akan melihat Allah. Hari ini beliau menggiring, alam semesta ini bukan menghijabmu. Loh, apa watak kamu memahami Allah itu? Nah, cara memahami Allah itulah kamu seringkali keliru. Jadi persoalannya bukan alam ini lagi, tapi persoalan adalah pikiran kita, cara kita memandang itulah perlu diperbaharui. Nah, kalau sudah bagus, maka ibadat kita nilainya menjadi luar biasa. Daripada dulu mungkin sholat itu ya asal sholat aja,
menyebut nama Allah, ya Allah aja. Pokoknya saya menyembah Allah, selesai. Allahu Akbar, sudah kan, selesai kan. Ini kan gimana? Ya ini betul. Kata guru kita, ini yang betul-betul. Ya guru juga tidak bisa menjelaskan ke sana karena apa? Waktu itu pemahaman kita memang sampai di sana. Nggak bisa juga dijelas-jelaskan, orang tidak paham juga. Sekarang kita tingkatkan pemahaman kita kepada Allah ini, ya kan? Sudah kita belajar A, B, C, D, naikkan pemahaman. Coba kita lihat, perhatikan. Mahajabaka, tidak ada yang terhijab itu al-murid, al-mahjub. Kebanyakan murid itu memang terhijab, dia memahami Allah. Karena itu dia perlu guru membimbingnya supaya dia benar-benar mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Anillahi wujudu maujudin, yakni minal akwani diniyah, minal akwani ad-duniyawiyah, yaitu alam semesta yang bersifat dunia ini, wal akhiriyah, bahkan tentang akhirat. Kamu melihat ada dunia, ada akhirat. Ma'ahu, seolah-olah bersama Allah, seolah-olah bersama. Ada dunia, ada Allah, ada dunia, ada Allah, ada Allah, ada dunia. Izla wujuda lima siwahu ala tahqiqi. Sebenarnya jika engkau paham, tidak ada wujud itu selain daripada wujud Allah. Tidak ada, alam ini tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Itu yang sebenarnya. Loh, kok bisa begitu? Itu hakikatnya. Sementara kita hidup di alam syariat, alam johir. Hakikatnya hanya Allah aja ada. Wah, ini bagaimana ini? Walakin, tetapi hajabaka, hijabmu anhu adalah tawahumu maujudin ma'ahu, karena engkau menganggap alam semesta ini adanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa inilah, kita teruskan dulu. Ai tauhamuka an ma siwahu lahu wujudu ma'a annahu pijati adamun mahdun indal arifin. Menurut orang arifin, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah adalah semua itu tergoda, kita terganggu oleh pemahaman kita. An masiwahu, ada selain Allah, ada selain Allah, wujudu ma'ahu, wujud bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wujud itu tidak ada. Masya Allah. Kawujudin jalalis sajari, seperti contoh kata Syekh Ibnu Athaillah, seperti jalalis sajari, seperti wujudnya bayang-bayang pohon. Nah, ada pohon punya bayangan kan, kena panas matahari, ada bayangan. Bayangan itu persis pohonnya, persis enggak? Bayangan itu dengan pohonnya. Nah, persis. Alal ma'i, pohon itu di atas air, tumbuh di atas air, biasa kan, atau di pinggir air lah. Biasanya kelihatan akibat matahari, kelihatan bayang-bayang pohon itu di air itu kan kelihatan. Nah, fa innaha la tamna'u siyarus safani pala hajibalaka anillahi illa tawahumu wujudin ma siwahu la ghairi jalika. Pada saat itu engkau melihat, engkau sedang naik perahu. Nah, naik jokong perahu. Apakah engkau berhenti gara-gara bayangan itu? Tidak. Anda pasti meneruskan kan, melihat bayangan pohon itu. Kenapa jadi Anda meneruskan? Karena Anda tak sadar yang hitam yang terlihat itu bukan pohon, hanyalah bayang-bayang pohon. Karena bayang-bayang pohon, engkau pun meneruskan perahumu saat itu. Subhan. Kenapa engkau tidak tertipu dengan bayang-bayang itu? Karena engkau yakin bayang-bayang itu tidak memiliki wujud. Dia hanya bayang-bayang saja. Pala hajibalaka, engkau pasti tidak merasa terhijab anillah,
sesungguhnya itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dunia ini sebenarnya bayang-bayang saja. Aslinya dunia tidak ada, rizki tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rupa di dalam hakikat. Jadi ini pemahaman di hakikat lah. Lain di syariat lain. Oh, kalau di syariat ya nang gegilaan tuh jadi bingung. Wah, gimana ini bingung. Yalah. Nah, ini tujuannya juga untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, supaya kita tidak dipengaruhi oleh dunia, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Karena saat itu kita melihat semua itu hanyalah bayang-bayang. Ketika kita meyakini itu bayang-bayang, yang kita ingat siapa? Yang memberi bayang-bayang, ya kan? Wah, yang kita agungkan siapa? Yang memberi bayang-bayang itu siapa itu? Matahari kan? Nah, dalam hal ini bukan matahari tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawai memahamilah. Nah, mudahlah. Nah, sekali-sekali nanti naik ke alam hakikat itu, supaya khusyuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pejamkan lihat alam semesta ini. Oh, bayang-bayang aja semuaan ini. Habis bayang-bayang, siapa yang memberi bayang-bayang ini? Ingatlah kita kepada yang memberi bayang-bayang ini. Karena alam semesta ini indah dan hebat, maka kita pun timbul perasaan, kita merasakan pasti yang memberi bayang ini juga maha hebat, lebih hebat tanpa terbatas kehebatannya. Kebesaran dan keindahan Allah ini tanpa batas, berarti maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perumpamaan fi makani waridil baradi pasama usautirri pasama usautarriyahi min kuwatin hunaka. Ada lagi contoh, karrajulin yata fi makanin wa aradal baraj. Ada seseorang laki-laki ingin baras tuh buang air ya, termasuk buang air di tepi gua, buang air di tepi gua. Min kuwatin hunaka fajanahu zairan ay sautu asadin. Tiba-tiba dia mendengar derunya apa namanya nih, derunya gua itu seperti auman singa. Asad ini kan singa, deruman singa. Seperti kita nih mendengar hujan nih, tapi kita nih dalam gua, tidak bisa, tidak jadi buang hajat karena takut mendengar singa kan, takut. Lalu tiba-tiba dia sadar bahwa itu hanyalah akibat dorongan angin yang menghantam ke gua sehingga timbullah bunyi auman seperti singa. Lalu dia pun pergi lagi ke tempat itu dan membuang hajat di tepi gua itu. Nah, kenapa dia meneruskan buang hajat? Karena dia tahu bahwa itu bukanlah auman singa yang sebenarnya. Sama alam semesta ini bukan abadi, ini adalah fana. Karena dia fana, maka sifatnya dia tidak ada. Ini ada hujan nih, sebenarnya hujan itu tidak ada, hanya bayangan saja. Bayangan itu ada yang membayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Isa kan sudah? Belum enggak? Belum. Wa min qauli Syekh Abu Hasan As-Sajili, ujar Syekh Hasan As-Sajili dalam Iqazul Himan, itulah yang disebut dengan basarul iman, pandangan imanmu terhadap sesuatu. Jadi kalau kamu ingin tahu iman itu,
dia memandang, yang minggu kemarin disebut dengan nur yakin. Nur yakin itu, cahaya yakin itu adalah pandangan iman. Ialah engkau tidak tergoda, terganggu melihat bayang-bayang itu, ya kan? Engkau akan lurus seperti perahu tadi itu, terus berjalan meskipun banyak bayang-bayang pohon di tepi sungai itu. Engkau tekan terus melaksanakan perjalananmu. Kenapa? Karena engkau meyakini itu hanyalah bayang-bayang saja. Maka pandanglah dunia ini apa adanya, ini semuanya bayang-bayang sebenarnya. Teruskan hati kita, iman kita melandai terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi kulli shay'in Allah, maka setiap sesuatu itu engkau dapat menemukan tazidullah ta'ala fi kulli shay'in, engkau dapat menemukan Allah pada semua keadaan, ujar Syekh. Wa inda kulli shay'in, di samping sesuatu, segala sesuatu. Wa ma'a kulli shay'in Allah, engkau dapat menemukan Allah. Wa qabla kulli shay'in, sebelum sesuatu itu terjadi engkau menemukan Allah. Wa ba'da kulli shay'in, dan setelah tiap-tiap sesuatu di situ juga engkau temukan Allah. Wa fawqa kulli shay'in, di atas segala sesuatu engkau menemukan Allah. Wa tahta kulli shay'in, di bawah sesuatu engkau menemukan Allah. Wa ma'a kulli shay'in, bersama sesuatu itu engkau menemukan Allah. Wa qabla kulli shay'in, engkau menemukan Allah Subhanahu wa taala. Di samping hatimu ada Allah, engkau bisa menemukan Allah. Kaulah menemukan Allah. Istri kita tersenyum atau marah-marah, menemukan tidak Allah? Saat dia tersenyum, bayang-bayang Rahman Rahim Allah. Saat dia marah-marah kepada kita, bayang-bayang Qahar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Ya kah? Nah, jadi kita tidak terhenti pada benda orangnya, tapi kita iman kita lurus ke depan. Begitulah kalau kita ingin lurus iman kita berada di posisi puncak keimanan, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, yang nanti bila pian sudah meninggal dunia, pian berada di alam barzah, pian akan melihat, mengetahui dunia itu begitu sempitnya, bahkan pian anggap tidak pernah ada, atau hanya sebatas umur pian saja seolah-olah dunia itu. Sampai nanti di akhirat bahkan mungkin pian lupa tentang alam dunia, pian menikmati indahnya surga itu seberapa hebatnya. Demikian juga orang ahli neraka, lupa terhadap kesalahannya. Kenapa? Yang dia rasakan adalah sakitnya bagaimana diajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang di akhirat itu, di mana? Di api neraka itu berkata, apa kesalahan kami? Apa kesalahan kami? Kenapa kami disiksa? Kenapa kami disiksa? Dia tidak pernah bisa lagi merasakan, melihat dunia itu yang pernah dilakukannya. Begitulah sesungguhnya memang dunia ini tidak lain adalah bayang-bayang saja. Subhanallah. Pada hakikatnya dia ada, tercahayai oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Qayyum ahyina bil khair, ya